teman dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan mau dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat, kita jadi generasi Yeremia. God bless you. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Pastilah kau akan Pastilah kau akan Yeay. Shalom adik-adik. Di rumah juga shalom. Sudah siap memuji Tuhan? Yang sudah siap, katakan yes. Katakan haleluya. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hari ini siapa yang sangat bersyukur? Kenapa bersyukur? Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan kita kesehatan gak pagi ini? Sudah memberikan kita kesehatan. Sudah bisa kesini naik apa? Bisa jalan kaki, bisa naik mobil, bisa naik motor, bahkan bisa naik angkutan umum. Itu karena berkatnya Tuhan. Oke, maka dari itu kita mau mengucap, kita mau bersyukur, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ya. Yang tahu lagunya, nyanyi sebaik mungkin, sekeras mungkin, sebagus mungkin nyanyinya. Oke, yuk kita mau mulai yuk. Kita mau katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang
Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih untuk pagi ini. Pagi ini Kalau kami kami masih boleh diberikan kesehatan, diberikan berkat, diberikan orang tua yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Kami mau menari, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kami ya. Tuhan berkati setiap kami ya. Tuhan berkati juga. Tuhan berkati juga. Ruangan ini. Gedung ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ayo. Anak Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, ajaib, luar biasa baiknya. Oke, siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Semua cinta Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi I love you Jesus. Oke? Ayo. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. The love deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Tambah-tambah dalam lagi. Aku cinta Yesus. Tambah-tambah dalam lagi. Cintaku tambah-tambah dalam lagi. Cintaku tambah-tambah dalam lagi. Katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Masih semangat gak? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan
Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan bertumbuh. Pastilah kau akan bertumbuh. Sekali lagi. Pastilah kau akan bertumbuh. Mau berdoa sebelum memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Persembahannya yuk kita angkat yuk. Kita mau doain persembahan kita biar diberkatin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau berkati anak-anak-Mu ini, Kau bimbing anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat berkenan padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bersyukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Kasihnya Yesus jadi milik. Sekali lagi. Bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Lancarkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau mau berikan juga yang terbaik buat Tuhan Yesus, bisa nanti transfer ke nomor rekening ini ya. Terus kalau enggak, bisa juga nih scan lewat barcode ini. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ya, kita mau siapin hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau siapin hatinya. Kita mau siapin yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau siapin hatinya, kita mau mendengar ya. Oke. Kita mau katakan mau cinta Yesus ya. Kita mau katakan mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
memulai hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami Tuhan, untuk puji-pujian kami Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap kami. Tuhan berkati kakak yang membagikan firman, bahkan Tuhan juga memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan menjadi telinga seorang murid ya Bapa, yang mau mendengar, yang mau duduk manis Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Udah siap dengerin firman Tuhan ya? Oke, kalau udah siap harus sungguh harus fokus, harus dengerin dengan baik ya. Hari ini kakak mau cerita tentang salah satu muridnya Tuhan Yesus. Kakak mau cerita tentang Yudas. Kenapa sih kakak mau cerita tentang Yudas? Yudas itu siapa? Muridnya Tuhan Yesus. Nah, Yudas ini muridnya Tuhan Yesus. Dia di antara 12 murid Tuhan Yesus nih yang sering pergi sama Tuhan Yesus bareng-bareng. Kemana Tuhan Yesus pergi, nah ke-12 muridnya ini juga ikut pergi ya. Si Yudas ini tuh punya tugas. Yudas ini punya tugas di antara 12 muridnya. Nah, si Yudas ini tugasnya itu megang keuangan. Tau nggak ya, megang duit tuh, yang ngitung-ngitungin duit. Si Yudas ini kan sering kan ngikutin Tuhan Yesus ya. Sering nggak? Karena dia di antara 12 muridnya Tuhan Yesus. Dia sering ngikutin Tuhan Yesus. Sering ngeliat Tuhan Yesus berbuat mujizat. Contoh mujizat Tuhan Yesus apa? Ada yang bisa nyebutin? Menyembuhkan orang lumpuh. Betul, menyembuhkan orang lumpuh. Orang lumpuhnya bisa jalan lagi. Bahkan bisa melompat. Orang buta. Menyembuhkan orang buta, betul. Orang butanya bisa apa lagi? Bisa Melihat. Nah, si Yudas kan udah sering nih ngelihat Tuhan Yesus melakukan mujizat nih. Tapi tetap aja Yudas lebih mencintai sesuatu yang lain daripada Tuhan Yesus. Setelah si Yudas, meskipun dia udah ngeliat nih mujizat-mujizat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli bisa mendengar, si Yudas ini tetap lebih mencintai sesuatu yang lain daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini ngajarin loh ke 12 muridnya bahwa kasihilah Tuhanmu dan kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Yudas emang cinta sama Tuhan Yesus, tapi dia lebih cinta dengan sesuatu yang lain. Uang. Betul, Yudas lebih suka uang, lebih cinta uang. Wah, aku lebih cinta uang nih. Gimana cara dapetin uang yang lebih banyak daripada ngikutin Tuhan Yesus? Karena selama Yudasnya ngikutin Tuhan Yesus dan megang keuangannya Tuhan Yesus nih, sebenarnya keuangannya Tuhan Yesus itu dipakai buat memberikan kepada yang tidak mampu, ya. Tapi secara diam-diam si Yudas tuh ngambil dikit-dikit. 1.000 dia ngambil sehari, terus besokannya 20 lagi.
Tapi itu nggak cukup buat dia. Dia mikirin cara, gimana ya aku dapat uang yang lebih banyak, gimana ya. Akhirnya iblis menyusup di hatinya, di pikirannya Yudas. Akhirnya muncullah pikiran, gimana kalau aku bantu kepala imam nih, para kepala imam nih yang pengen banget nangkep Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sangat dibenci oleh mereka. Kenapa dibenci? Karena Tuhan Yesus membuat semua orang berbalik daripada para imam ini. Jadi orang-orang tuh udah gak percaya lagi sama imam-imam. Tuhan Yesus baik. Iya, karena itu Yudas itu sudah dibisikin sama iblis. Udah, kamu bantuin aja itu, serahin Tuhan Yesus ke para imam kepala. Akhirnya apa? Akhirnya Yudas nurutin bisikannya iblis. Akhirnya si Yudasnya pergilah tuh ke tempat peribadatan, ada para kepala imam. Nah, si Yudasnya ini nawarin diri, aku mau bantu kalian untuk menangkap Tuhan Yesus. Wah, para imam kepalanya seneng dong. Nih, udah lama kita mau nangkep dia nih, nangkep Tuhan Yesus, tapi gak ada kesempatan. Akhirnya kesempatannya datang dan muridnya sendiri yang mau nyerahin. Tapi Yudas minta bayaran ya, karena dia mau duit yang lebih banyak, uang yang lebih banyak. Si Yudas akhirnya dibayar oleh para imam kepala sebesar 30 koin perak. Berapa? 30 koin perak. 30 koin perak. Diserahkanlah itu sekantong isinya 30 koin perak. Lalu setelah itu Tuhan Yesus habis mereka makan nih, perjamuan malam. Habis itu Tuhan Yesus malamnya kan berdoa dong di taman Getsemani sebelum dia ditangkap nih sama Yudas. Kan dia doa Tuhan Yesus. Si Yudasnya di lain tempat. Si Tuhan Yesus tahu. Tahu Tuhan Yesus tahu. Tapi dia harus melewati ini semua untuk menebus dosa kita. Di lain tempat, Yudas ini ngebawa pasukan para imam kepala ke tempatnya Tuhan Yesus lagi berdoa, yaitu di Bukit Zaitun. Yudas ini ngasih tahu nih ke para pasukannya, nanti kalau aku ketemu orang dan aku cium pipinya, itu yang harus kalian tangkap. Jalanlah mereka tuh, si Yudas sama para pasukannya ke Bukit Zaitun. Nah, bertemulah Yudas dengan Tuhan Yesus. Lalu dicium pipi Tuhan Yesus, yang menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang harus para pasukan imam kepalanya tangkap. Tuhan Yesus mati karena dia harus mati, harus menebus dosa kita. Dia disalib, dia dihakimi, dia apalagi dicambuk, dia apalagi dihina, akhirnya disalibkan. Saat Tuhan Yesus disalibkan, ternyata Yudasnya nyesel. Aduh, kok aku berbuat ini ya? Dia nyesel. Kenapa aku bisa menyerahkan guruku? Itu. Akhirnya Yudas itu balik nih ke para imam kepala. Dia mau nyerahin balik yang 30 koin perak itu. Aku gak mau, kata dia, ini aku balikin. Tapi para imam kepalanya itu gak mau balik itu 30 koin peraknya. Kenapa? Karena 30 koin perak itu adalah bayaran pembunuhan, dan itu gak suci lagi. Akhirnya si Yudas ini ngelempar koin perak itu, sekantong yang isi 30 koin perak itu ke lantai. Terus dia pergi buat gantung diri. Dia bunuh diri, adik-adik, karena dia menyesal. Karena dia nyesal udah nyerahin Tuhan Yesus. Dia tuh menyesal karena dia menjadi salah satu alasan Tuhan Yesus tangkap. Para imam kepala ini mikir dong, ini 30 koin peraknya enaknya diapain ya? Nah, enggak, mereka beli tanah di luar Yerusalem, ya, itu untuk menjadi kuburan para
orang asing yang gak diketahui namanya dikubur di sana. Jadi kalau ada orang asing mati meninggal di Yerusalem, nah dikuburinnya di tanah yang dibeli mereka dengan 30 koin perak itu. Kakak mau ngajarin nih kalian, kita harus lebih mencintai Tuhan Yesus dari apapun di dunia ini. Mau itu uang, mau itu game, mau itu kesukaan kita, tapi kita tidak boleh mencintai apa yang kita suka lebih dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus lebih cinta Tuhan Yesus daripada segalanya, karena Tuhan adalah sumber dari segalanya. Jadi kita harus mencintai Dia. Oke? Yudas ini mati dengan sia-sia karena dia lebih cinta uang daripada cinta Tuhan Yesus. Padahal dia ini salah satu dari 12 murid Yesus yang sudah sering bareng sama Tuhan Yesus. Jadi kemana-mana Tuhan Yesus pergi, Yudas ini ada. Tapi meskipun gitu, si Yudas ini gak mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Di hatinya masih lebih mencintai uang. Itu gak boleh. Di hati kita tuh harus lebih besar mencintai Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita mau ayat hafalan. Kita baca ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang. Kita pas selesai firman, saatnya berdoa. Ayo bangkit diri dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini, kebaikan-Mu Bapa. Kami sedang mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami belajar Bapa dari Yudas Bapa. Karena kami belajar dari Yudas, kami harus lebih mencintai-Mu daripada hal lainnya di dunia ini Bapa. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Kau ajari kami agar kami lebih mencintai-Mu lagi. Setiap harinya Bapak, Kau tuntun kami selalu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami ingin berdoa Bapak untuk bangsa kami, bangsa Indonesia kami Bapak. Berkati presiden dan wakil presiden kami sekarang, maupun presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih akan terganti Bapak. Engkau berkati Bapak bangsa Indonesia kami, berkati dengan pemimpin kami di segala bidangnya, agar Indonesia kami lebih sejahtera, penuh berkat-Mu Bapak, dengan kasih karunia-Mu yang hanya daripada-Mu Bapak. Engkau berkati tempat kami tinggal Bapak, Engkau berkati kota tempat kami tinggal ini, Engkau berkati kota Jakarta, Engkau berkati setiap pemerintahan yang ada di kota kami ini Bapak. Engkau berkati agar kota Jakarta kami penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, bahkan berkat yang hanya daripada-Mu. Engkau berkati juga Bapak. Kami mau berdoa untuk Bapak-Bapak rohani kami, Opa Niko, Pak Welyar, dan Gembala GBI Tanah Abang kami, Pak Skemi Tarjo. Berkati Bapak-Bapak rohani kami. Engkau berkati dengan visi misi yang daripada-Mu, dengan berkat yang terus daripada-Mu Bapak. Penjagaan, perlindungan, dan penyertaan-Mu selalu bersama mereka Bapak, dimanapun mereka berada. Engkau berkati pelayanan mereka Bapak. Kami percaya mereka Bapak rohani kami ini bisa memimpin gereja kami Bapak dengan penuh hikmat lagi, dengan lebih lagi Bapak, dan bahkan mencintai-Mu lebih lagi Bapak. Terima kasih. Dan kami berdoa Bapak untuk orang tua kami. Engkau berkati mami papi kami, Engkau berkati pekerjaan mereka Bapak, agar terus lancar, dan berkati juga kesehatan mereka. Jaga lindungi orang tua kami Bapak, berkati juga kami Bapak, berkati pergaulan kami. Engkau lindungi kami daripada yang jahat Bapak. Berkati Bapak anak-anak-Mu ini, anak-anak-Mu yang akan menjadi masa depan Bapak. Engkau berkati anak-anak ini agar selalu terlindungi, dipenuhi Roh Kudus-Mu Bapak. Terus sertai anak-anak-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan terima yang berkat daripada-Mu. Ya adik-adik angkat
Nah, buka tangannya, kita mau terima berkat ya Tuhan. Pulanglah engkau dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh berkat, kasih karunia yang hanya daripada Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang hingga Maranatha sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.